yang harusan. Kamu kenapa sedih banget tampangnya? Hah? Emang udah jelek gambarnya, mau diapain lagi kan ya? Tapi yang harus Ini adalah jaket gila, dibuat di Inggris pada abad ke-18, yang gunanya adalah untuk mengikat orang-orang gila di asylum atau di rumah sakit jiwa. Jaket ini saya pinjam di salah satu rumah sakit jiwa di Indonesia untuk mengikat diri saya nanti. Masalah paling besar dalam jaket ini adalah tidak ada orang yang terikat oleh ini lalu bisa membukanya, apapun yang dia usahakan. Bagaimanapun usahanya, hanya ada satu cara untuk membukanya. Saya ingin bertanya pada Anda, apakah kejadian paling menyakitkan dalam hidup Anda secara fisik? Kejadian paling menyakitkan dalam hidup saya secara fisik adalah apa yang saya sebut dengan shoulder dislocated. 4 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu, bahu kanan saya lepas. Ada foto-foto di sana, Anda bisa cek ke rumah sakit juga. 4 tahun yang lalu, ketika saya jatuh, bahu kanan saya, shoulder saya lepas dari songketnya, dikenal dengan dislocated. Saya dibawa ke rumah sakit, di ronsen, tidak bisa nafas karena tulangnya menekan ke paru-paru. Yang terjadi adalah kalau Anda mengalami dislocated shoulder di atas 25 tahun, maka bahu Anda akan dengan mudahnya lepas lagi dan lagi dan lagi. Dan bisa dikembalikan lagi dan lagi dan lagi. Satu-satunya cara untuk membuka ini adalah dengan melepaskan bahu Anda. Ikat saya. Sudah? Kalau sudah, ada satu bagian yang paling menarik mas ini. Bagian yang paling menarik. Maju. Yang ada di selangkangan saya. Jangan kencang-kencang yang itu. Itu kencang mas. Ketarik satu barusan. Sudah? Sudah? Kalau sudah, bagian yang membuat ini tidak bisa dibuka adalah ketika tangannya ditarik secara kencang dalam keadaan melipat tangan, ditarik ke belakang. Silakan, berapa orang? Tarik tangan saya kencang-kencang ke belakang. Ayo, berapa orang? Maju. Tarik yang kencang, tarik. Tarik yang kencang. Masukin lagi, tarik. Itu belum kencang, tarik. Lagi. Lagi. Sudah? 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 Saya berpikir kemarin apakah saya harus memecahkan rekor dunia yang 1 menit 18 detik atau mengajarkan Anda cara mengeluarkan diri Anda kalau satu saat siapa tahu Anda jadi gila.
Lalu masuk rumah sakit jadi Anda bisa bebas. Saya pikir saya akan mengajarkan Anda caranya bagaimana, dramatisasinya bagaimana. This is straight jacket escape watch. Anda menyaksikan Master Mentalis. Sar, kamu gambar apa itu? Kalau dibilang bebek, mulutnya nggak ada. Kamu gambar mobil. Kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah mobil. Bagaimana cara orangnya bisa masuk ke dalam kita tidak pernah tahu. Itu adalah misteri. Di mana jendelanya juga tidak ada yang tahu. Itu adalah misteri. Lalu dengan spidol biru Anda harus menambahkan pernak-pernik terhadap mobil tersebut. Kenapa ketawa? Kamu yang gambar, kamu yang ketawa. Silakan. Ya. Dan ada kincir angin di roda-rodanya. Anda bisa melihat mobil ini tembus pandang, hadirin sekalian. Jadi Anda bisa melihat mobil dari sisi samping yang tembus pandang. Dan ada tanda dilarang parkir di dalam mobil. Iya. Ada jenglot di dalamnya. Jadi bayangkan ketika Leonardo da Vinci menggambar, pasti tidak sehancur ini. Lalu dengan spidol merah Anda harus menambahkan sesuatu di mobil tersebut, atau boleh di belakangnya misalnya, atau boleh di depannya, atau boleh di mana saja. Bisa saya bantu? Silakan agak miring sedikit biar terlihat gambar Anda. Boleh di mana saja. Dan ini adalah ini mobil yang depannya tertabrak, kita bisa lihat semua sampai lampunya agak miring ke kiri ya. Mungkin mau ditambah lagi? Enggak, tumpengnya mau ditambah atau tidak? Ini tumpeng kan tapi gunung. Okay. Jadi kita bisa menceritakan dari gambar ini apa yang terjadi. Kita akan melihat kepribadian mereka masing-masing. Namanya Siska. Siska adalah seorang pemimpi. Betul Siska? Kamu punya cita-cita yang besar, yang banyak, yang luar biasa, menggantungkan cita-citanya di atas langit. Mempunyai mimpi di dalam kotak. Cita-cita setinggi langit. Tapi kadang terlalu tinggi Siska.
Terlihat dari gambar kotak sabun yang bisa menjadi mobil. Artinya dia punya imajinasi yang luar biasa. Lalu nama Anda? Andi. Andi adalah orang yang kesepian. Bisa dilihat dari mobil sebesar itu, kursinya banyak, sendirian dia menyetir di sana. Dan Anda bayangkan pergi ke puncak gunung sendirian. Sedih sekali hidup Anda, Andi. Terasa bahwa dia mungkin ingin bunuh diri di sana. Dilihat dari kincir angin yang ada di roda, ini terlihat kepribadian yang berputar-putar. Kita masuk ke dalam kepala ya. Lalu nama? Ari. Ari adalah seorang petualang. Petualang yang sebenarnya entah apa maksud dan tujuannya, saya juga bingung ini kalau ini, soalnya belum pernah ada yang begini. Dia membuat dua buah gambar gunung, di mana salah satunya longsor, kita bisa lihat ya. Jadi dia petualang yang punya paranoia yang tinggi sekali. Dan pernah mengalami kecelakaan mobil? Belum. Mungkin berharap? Tidak. Karena kalau dilihat dari lampunya ya, lampunya agak mengok ke kiri. Ya. Padahal lampu mobil harusnya ke depan, tapi dia menggambarkan mengok ke kiri. Jadi kamu adalah seorang petualang yang tidak waspada. Dilihat dari gambarnya. Dan kalau dilihat dari gambar ini bertiga, Anda semua sebenarnya nggak pantas kalau berteman. Intinya seperti itu. Saya ingin kamu bantu saya. Saya punya pita di sini. Kelihatan pitanya? Bantu saya tolong. Tadi siapa? Siska. Ya. Ada kunci di sini. Saya buka kuncinya dulu. Jadi saya membuat sesuatu di dalam sini. Tolong dilihat. Dilihat dalam. Tadi saya mengatakan bahwa kita bisa mengenal orang dari kepribadiannya hanya lewat gambar. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah saya sudah mengenal kepribadian Anda bertiga dari sebelum kita naik ke atas panggung. Tapi yang harus kamu kenapa sedih banget tampangnya? Hah? Memang udah jelek gambarnya, mau diapain lagi kan ya? Tapi yang harus Anda ingat bahwa sebenarnya silahkan kembali ke tempat duduk saja daripada kamu sedih di atas panggung. Kuncinya balikin saya, ini kunci saya ya. Kok kayak orang lebaran sedekahan. Tapi sebenarnya dari Anda bertiga, Siska, Todi, dan Andi, saya tidak menebak gambar Anda. Saya tidak memprediksikan gambar Anda, tapi saya memprediksikan karakter dan kepribadian Anda. Ini adalah karakter dan kepribadian Anda. Dan Anda harus ingat, sebagai manusia sebenarnya karakter dan pribadi ada dua hal. Yang pertama adalah terlahir dengan karakter dan pribadi tersebut, yang kita sebut dengan DNA. Yang kedua adalah berjalan dengan kehidupan. Ketika Anda hidup, karakter Anda berkembang, attitude Anda berkembang, pribadi Anda berkembang. Tapi kita harus ingat bahwa manusia dilahirkan selalu dengan karakter dan pribadi yang bersih. Aldi, sebelum manusia memiliki kepribadian yang bermacam-macam, dia dilahirkan dengan kepribadian yang bersih.